Damai sejahtera Kristus menyertai kita semua. Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Jonathan F. Lupulalang, pada hari Kamis tanggal 23 November tahun 2023. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Itulah sebabnya urapilah hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh-Mu Kudus. Juga para pendengar yang akan mendengarkan firman Allah ini, Tuhan Yesus mengurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berfirmanlah karena kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam kasih dan pengampunan Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal 11 ayat 15 sampai ayat yang ke-26. Namun saya hanya akan membacakan ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata begini. Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Demikianlah firman Allah yang berbahagia kita membaca, mendengar, dan melakukan firman Allah. Tema kita pada hari ini adalah membangun kesatuan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, sejarah telah membuktikan bahwa perpecahan membawa kehancuran. Contohnya, Belanda pada waktu menguasai Nusantara berabad-abad karena mereka memecah belah bangsa kita Indonesia. Nah, banyak negara di Afrika dan juga di Timur Tengah hancur karena warga mereka terpecah-pecah dan berebut kekuasaan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, dalam lingkup yang lebih kecil di dalam keluarga kita, apabila terjadi perpecahan, akibatnya adalah kehancuran. Banyak dari antara kita mungkin mengalami hal-hal seperti yang tadi saya katakan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, bacaan Injil hari ini mengisahkan bagaimana Yesus mengusir setan yang membisukan seseorang. Namun, orang banyak menuduh Yesus menggunakan kuasa setan dalam pengusiran setan itu. Maka Yesus memberi pembelaan atas tuduhan itu dengan menjelaskan bahwa kuasa Allah yang ia gunakan. Kuasa Allah sajalah yang akan mampu mengalahkan segala kejahatan dan segala kekuatan setan. Nah, saudara-saudara saya kasih dalam Tuhan Kristus, hanya kuasa Kristus, hanya kuasa Allah yang dapat menghancurkan kuasa setan. Nah, saudara-saudara, Yesus juga mengajarkan bagaimana perpecahan akan membawa kehancuran dimanapun kita berada. Kehidupan kita sehari-hari tidak jarang harus bertahan dengan perpecahan. Ada aneka macam godaan yang mungkin terjadi karena perpecahan di dalam keluarga, lingkungan, wilayah, dan juga gereja. Perpecahan dan permusuhan jadi di mana-mana. Nah, ketika manusia mengutamakan ego masing-masing, maka mudahlah permusuhan dan kehancuran itu terjadi. Injil hari ini mengajak kita untuk membangun kesatuan, persatuan, perdamaian, dan kasih persaudaraan dengan membiarkan Allah, dengan membiarkan Tuhan Yesus dalam hati dan kehidupan kita masing-masing. Nah, saudara-saudara, kemarin pada waktu tanggal 14, maka diambil nomor urut daripada calon presiden dan wakil presiden. Urut 1, urut 2, urut 3. Lalu di dalam sambutan, dalam pidato politik daripada masing-masing presiden dan wakil presiden, baik itu urut 1, urut 2, urut 3, tiga-tiganya mau mengutamakan kesatuan supaya negara kita ini satu, bersatu. Sekalipun dalam konteks pemilihan presiden ada banyak hal yang akan terjadi, tapi puji Tuhan, tiga-tiga menyatakan kita harus mempertahankan kesatuan Republik Indonesia ini supaya negara kita ini merdeka
negara kita ini diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi masyarakatnya sendiri dan juga menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Mari kita terus membangun kesatuan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami selalu bersatu walaupun ada banyak perbedaan. Begitu pula dengan negara kami, supaya kami bersatu walaupun banyak perbedaannya. Berkati rencana pemilihan umum khususnya presiden dan wakil presiden pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Siapapun yang jadi presiden, kami percaya Tuhanlah yang menentukannya. Dalam nama Yesus, kami mau membangun kesatuan gereja, kesatuan keluarga, bahkan kesatuan bangsa negara Republik Indonesia. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Sampai kita berjumpa lagi kesempatan yang lain.